Selamat siang, akang-akang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pajak, senang sekali bersama saya Ningrum Fauzia Yusuf sebagai moderator di podcast Ngotaks, ngobrol bareng Tech Center APUIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, hari ini kita akan membahas topik yang lagi hits ya di generasi Z zaman sekarang, yaitu tentang influencer nih Pak. Nih Kak. Jadi saat ini ya di dunia digitalisasi kan lagi rame tentang pekerjaan jadi selebgram, influencer ataupun YouTuber gitu ya Pak ya. Nah, jadi dari podcast Ngotaks ini kita akan meng-highlight terkait dengan pajak digital. Jadi influencer bayar pajak emang wajib. Nah, dan di sini kita sudah ada kedatangan dua narasumber kita yang sangat luar biasa. Jadi ada Kang Sigit Andrianto dan Kang Martin Purnama Putra ya sebagai penyuluh pajak ahli pertama dari Kanwil DJP Jawa Barat 1. Nah, terima kasih ya Kang Sigit dan Kang Martin sudah menyempatkan hadir. Mungkin bisa kita bahas pertama, pajak digital itu apa sih ya, untuk bisa di-share ke teman-teman Ngotaks supaya kita lebih paham dan tahu sebenarnya penerapan pajak digital terhadap influencer saat ini tuh seperti apa sih? Mangga. Terima kasih Teh Ningrum, ini senang sekali bisa diundang sama teman-teman UIN, jadi ketemu sama sobat-sobat dan kawan pajak semuanya gitu ya. Kita bahas pajak digital gitu ya Teh. Cuma mungkin saya harus langsung disclaimer dulu bahwa sebetulnya di pajak itu nggak ada terminologi pajak digital. Nah, jadi kita tidak pernah mengkotak-kotakan pajak untuk sektor tertentu gitu ya. Memang ada kekhasan masing-masing, tapi sebetulnya di pajak yang dipajakin dalam konteks ini mungkin pajak penghasilan gitu ya. Jadi bahwa penghasilannya dihasilkan dari aktivitas penciptaan konten dan seterusnya yang basisnya adalah digital itu satu hal, tapi kita nggak pernah punya terminologi pajak digital. Ini supaya teman-teman influencer tidak merasa bahwa gara-gara saya jadi influencer kemudian ada perlakuan pajak yang khusus. Jadi sama seperti yang lain bahwa setiap orang yang berpenghasilan gitu sudah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif untuk menjadi wajib pajak, maka dia diberikan hak dan kewajiban untuk melaporkan pajaknya, memotong dan seterusnya. Jadi ada kewajiban perpajakannya kalau memang sudah punya penghasilan. Jadi bukan khusus karena aktivitasnya digital gitu ya. Jadi setiap orang yang punya penghasilan melebihi batasan subjektif dan objektif tertentu, maka dia akan jadi wajib pajak seperti itu. Jadi mungkin ini untuk pekerjaan yang lebih menggunakan media digital gitu ya. Jadi kalau secara definitif memang tidak ada pajak digital gitu ya. Nah, kalau dari kan ini ada sebenarnya influencer atau YouTuber itu kan menjadi kategori pekerjaan yang baru ya, Kang ya. Karena kalau dulu mungkin kita masih pekerjaan itu ya jadi PNS atau pegawai BUMN gitu ya. Nah, ini ada pekerjaan baru sebagai generasi muda yang menggunakan media digital menjadi influencer. Nah, kalau untuk membayar pajaknya sendiri gitu, apakah ada penghasilan minimum ya untuk kalau pendapatannya di bawah 50 juta atau di bawah 5 juta sudah membayar pajak kah? Atau memang sekecil apapun kita wajib bayar pajak gitu. Jadi jika influencer tersebut ya seperti yang tadi Teteh Ningrum bilang ya, itu murni hanya mendapat penghasilan dari profesinya sebagai influencer, maka benar sekali ya influencer tersebut dikategorikan sebagai pekerja seni ya, sama seperti kayak artis-artis gitu ya. Nah, terus termasuk kategori freelancer tadi ya. Terus kode klasifikasi usahanya itu 90002 dengan persentase norma penghitungannya 50%. Nah, tentu saja penghasilan minimum untuk kena pajak itu seperti yang tadi disinggung oleh Akang Sigit ya. Itu kan tidak ada
pajak khusus terhadap influencer tadi ya. Jadi ya penerapannya sama seperti undang-undang ya tentang pekerja yang lain ya. Dimana kalau misalnya yang bersangkutan itu penghasilannya penghasilan kena pajaknya ya itu di bawah PTKP, ya, tentunya dia tidak dikenakan pajak gitu ya. Tapi kalau di atas PTKP, ya tentunya dikenakan pajak sesuai dengan lapisannya, lapisan penghasilannya gitu. Ya, kira-kira seperti itu teknik. Jadi kalau di perpajakan sendiri nih, posisi influencer itu tuh tadi masuk ke dalam kategori pekerja seni. Jadi sama seperti artis ya. Nah, kalau begitu ada nggak sih tantangan ya untuk kepada dari kantor pajak sendiri gitu ya untuk mengedukasi atau mengajak ya kepada pekerja seni, kan mungkin seringkali dianggap pekerjaan itu tuh hanya sebagai hobi. Jadi awalnya mungkin mereka melakukan itu kan karena hobi, tapi tiba-tiba ada penghasilan. Nah, untuk mengedukasi kepada mereka bahwa kalian sebagai influencer tuh tetap wajib loh membayar pajak. Bagaimana sih strategi dari pemerintah sendiri? Sebetulnya ini tantangan secara umum gitu ya, bukan cuma buat teman-teman influencer, tapi tantangan secara umum memang soal kesadaran pajak gitu ya ke para penerima penghasilan gitu. Secara umum sebetulnya ketika ada penghasilan maka ada objek PPh gitu ya. Sama mungkin kalau di punten di agama kita juga punya kewajiban zakat gitu ya. Tapi tentu ada thresholdnya, ada batasannya gitu ya. Memang tantangannya itu, jadi menumbuhkan kesadaran pajak dari para influencer bahwa dalam penghasilan yang mereka terima apapun bentuknya itu melekat kewajiban kepada negara. Saya bilang soal pajak ini belum tentu nanti kemudian pajaknya terutang, belum tentu. Tadi Kang Martin tadi menyebutkan soal PTKP gitu. Saya mungkin pertajam sedikit bahwa PTKP itu buat kita yang belum misalnya ada influencer yang masih single, belum menikah, PTKP itu 54 juta. 54 juta itu juga bukan dari keseluruhan yang dia terima, tapi ada penghitungan terkait normanya juga gitu ya. Kalau normanya 50% berarti dari total yang dia terima dalam setahun, katakan misalnya ada influencer yang terima dalam setahun sampai dengan 100 juta, kemudian dipotong 50%, berarti belum melebihi PTKP. Tapi soal kewajiban melaporkan pajaknya tetap ada. Jadi kewajiban kita melaporkan pajak itu tidak selalu identik dengan kita harus bayar pajak. Nah, itu poin pentingnya. Ini tidak selalu bahwa kita punya kewajiban lapor SPT, melaporkan kepada negara soal kewajiban perpajakan, belum tentu kita harus bayar pajak. Nah, kalau di konteks influencer tadi, PTKP-nya 54 juta yang paling kecil. Nanti ketika dia menikah, dia punya tanggungan, nanti ditambahkan lagi 4,5 juta setiap kali ada tanggungan gitu ya. Itu. Nah, tantangan besar kita adalah menumbuhkan kesadaran itu buat kawan pajak semuanya. Jadi sebetulnya semuanya sama, asas keadilan kan pasti seperti itu. Setiap kali ada penghasilan, ini buat kawan pajak semua, setiap kali kita punya penghasilan sebetulnya ada kewajiban kita buat melaporkan itu ke negara, apalagi kalau kita sudah punya NPWP gitu ya. Nah, itu yang kampanyenya terus kita lakukan lewat inklusi pajak, lewat media sosial dan seterusnya. Gitu. Tadi menyinggung terkait dengan keadilan gitu ya, Kang Sigit. Jadi menarik nih kalau berbicara terkait dengan soal keadilan pajak, karena kita tahu penghasilan dari tiap-tiap pekerjaan kita, tiap-tiap individu kan pasti berbeda-beda ya, Kang ya. Nah, yang kita khawatirkan gitu ya sebagai content creator atau influencer itu kan pendapatannya fluktuatif ya, Kang. Tidak serta-merta seperti PNS gitu ya yang memang sudah pasti akan dapat seperti itu. Nah, untuk besaran yang kiranya pendapatannya tidak stagnan itu seperti apa sih? Ya tentu saja profesi yang pendapatannya fluktuatif itu tidak cuma influencer aja ya. Hampir seluruh profesi di dunia ini yaitu pendapatannya fluktuatif ya, naik turun gitu ya. Cuman ya seperti yang Teteh bilang tadi ya, paling cuman karyawan aja ya atau pegawai tetap aja yang
segitu-segitu aja ya. Tapi PNS sekarang juga Nah, naik turun juga kan kalau absen kayak gitu. iya Gitu. betul, iya betul, iya. Iya. Bahkan ya Hotman Paris pun itu juga fluktuatif juga ya. Nah, Jadi poinnya sebetulnya di sisi ini bukan soal jumlah dulu. iya. Nah, teman-teman influencer, kawan pajak, itu jangan fokusnya ke jumlah. Bahwa saya masih segini kok, masa udah harus lapor pajak. Jadi fokusnya jangan ke jumlah dulu. Tapi ketika kita punya penghasilan, apalagi sudah punya NPWP, maka itu saatnya buat menumbuhkan kesadaran untuk tahu kita punya kewajiban pajak apa gitu sih. Ini jangan fokus ke jumlah, tapi fokus ke saya sudah berpenghasilan, berarti saya harus lapor. Gitu. Mungkin itu ya yang sering ditakutin sama masyarakat kali ya Kang. Karena yang masyarakat tahu ketika kita melaporkan harta kekayaan kita, pendapatan kita tuh takutnya kita akan dipotong pajak, kita harus bayar pajak sekian persen, yang akhirnya membuat kita nggak usah nih lapor pajak kan gitu ya, kita jadi takut. Nah, kalau dari sisi hukum atau aturannya sendiri, kalau masyarakat di sini influencer atau ya orang-orang gitu ya tidak melaporkan pajak, belum membayar pajak nih, tadi kan kewajiban kita tuh hanya lapor dulu ya, lapor pajak ketika kita sudah punya NPWP. Apa sih sanksinya ya ketika tidak melaporkan pajak? Jadi untuk sanksi yang pertama kan soal pajak kan pasti diatur dengan undang-undang, sehingga kekhawatiran bahwa nanti kita baru punya sekian langsung dipotong pajak, apa yang kemudian diterapkan oleh KPP, Direktorat Jenderal Pajak itu pasti sesuai dengan undang-undang. Termasuk juga soal sanksinya. Jadi kalau untuk sanksi tidak melaporkan SPT tahunan untuk orang pribadi, dalam konteks ini influencer, itu ada di pasal 7 Undang-Undang KUP, itu sanksinya 100.000 untuk tidak melaporkan SPT. Tapi yang lebih besar adalah soal kalau ternyata dalam SPT-nya, nanti setelah dihitung di SPT-nya, ternyata memunculkan konsekuensi kurang bayar. Jadi si influencer ini misalnya ternyata tadi penghasilannya di atas PTKP itu teh. Kalau di atas PTKP kan nanti ada hitung-hitungan pajaknya kan. Dikenakan 5% yang paling rendah, lalu kemudian kalau lebih dari 60 juta nanti ada 15% dan seterusnya. Akan memunculkan konsekuensi bahwa di SPT-nya nanti akan kurang bayar. Ada pajak yang terutang dalam 1 tahun. Setelah dikurangi dengan misalnya ada bukti potong dari platform gitu ya. Nah, kalau kurang bayar, nanti kalau terlambat bayar itu ada sanksi berupa bunga. Kalau yang tadi kan tidak melaporkan, sanksinya cuma gara-gara telat atau tidak melaporkan SPT itu 100.000. Tapi kalau kita terlambat bayar, kan harusnya kalau tepat waktu lapor SPT di 31 Maret gitu ya. Ternyata nggak lapor nih tahun ini, nggak lapor terus. Padahal seharusnya negara punya hak atau wajib pajak punya kewajiban untuk menyetorkan pajaknya paling lambat di 31 Maret itu kan. Dia terlambat, nggak lapor-lapor SPT, maka variabel bunga ini yang mungkin nanti akan harus dipikirkan sebagai risiko dari teman-teman wajib pajak atau influencer. Karena bunganya nanti dihitung seberapa banyak bulan dia terlambat. Dikali tarif bunga tertentu. Nah itu semakin lama kita menunda pelaksanaan kewajiban perpajakan, kita sedang menanggung risiko sanksi administrasi yang lebih besar. Gitu. Sehingga ya dalam konteks apapun selalu tepat waktu itu lebih baik daripada terlambat. Atau mencari tahu jauh lebih baik daripada kemudian kita terlanjur kena upaya hukum pengawasan kayak gitu ya. Jadi teman-teman influencer yang sekarang sudah punya penghasilan tidak perlu menunggu bahwa kemudian akan ada tindakan dari KPP gitu, misalkan buat ngasih surat dan seterusnya. Silakan, KPP banyak banget di Indonesia, ada 400-an KPP lebih, jadi unit Direktorat Jenderal Pajak. Silakan berkonsultasi di KPP terdekat untuk cari tahu gimana cara ngitungnya supaya nggak terlambat dan seterusnya. Gitu. Pak Kang, kalau misalkan ini nih, untuk lapor itu kan setiap orang itu yang punya NPWP harus melaporkan masing-masing, atau memang ketika suami istri misalkan dua-duanya bekerja nih, NPWP-nya apakah yang lapor pajak tuh apakah hanya si suaminya saja atau bagaimana? Ya, itu tergantung bagaimana awalnya suami istri tersebut pendaftaran NPWP-nya ya. Bisa jadi dipisah ya, memilih terpisah antara suami dan istri, atau juga ada pilihan pisah harta seperti artis-artis gitu ya. Kalau yang pisah harta atau memilih terpisah itu lapornya tentu masing-masing ya. Jadi suaminya lapor, dia juga lapor. Nah, tapi
di dalam di DJP ini atau di aturan itu defaultnya itu eh, Satu satu kesatuan ekonomi. Jadi dalam keluarga itu sebenarnya satu kesatuan ekonomi. Jadi sebenarnya kalau tidak ada memilih untuk terpisah atau pisah harta atau memilih terpisah tadi, ya mereka lapornya cukup suaminya saja. Ya, sedangkan istrinya itu dimasukkan penghasilannya digabung dengan suami. Gitu. Jadi istri ini tidak akan terkena tadi sanksi yang lapor pajak nggak ya? Iya. Kewajiban pelaporan ada di suami. Sehingga kalau ada pengenaan sanksi, suami yang nanggung. Kalau ternyata mereka Dia memang telat. digabung, defaultnya kan digabung. Oke, itu dari yang aturan ya secara regulasinya gitu. Dan kalau yang sekarang lagi musim atau tren itu kan platform-platform tuh munculnya dari media negara tetangga ya, negara asing gitu, dari YouTube ataupun TikTok. Nah, kalau dari DJP sendiri, apakah sudah ada cara atau mekanisme untuk memantau penghasilan influencer sendiri nggak dari platform-platform tertentu itu? Jadi platform-platform digital mungkin Meta, YouTube dan seterusnya itu statusnya di Indonesia sebagai badan usaha tetap, bentuk usaha tetap. Jadi mungkin secara badan hukum tidak di sini, tapi secara nyata-nyata dia memberikan penghasilan kepada Indonesia, gitu ya. Nah di pajak kita tidak juga mengistimewakan platform-platform seperti itu. Dalam konteks pajak itu dikenal sebagai pemotong pajak, gitu ya. Badan hukum itu semua badan hukum adalah pemotong pajak. Semua pembayar penghasilan, apalagi kalau berbadan hukum, dia adalah pemotong pajak. Sehingga kalau kawan-kawan influencer cukup jeli, selama ini kalau nerima misalkan ada bagian pembayaran dari platform digital, seharusnya dan saya yakini itu pasti dia akan menerima bukti potong. Kawan-kawan influencer pasti akan menerima bukti potong. Akan ada hitung-hitungannya bahwa ini karena kontennya ramai, tayangannya sekian, ada pembayaran senilai sekian rupiah. Dan di dalamnya pasti ada potongan pajak. Ya, karena itu ketentuannya seperti itu. Sehingga bukan karena kita bekerja sama dengan platform, tapi lebih karena memang secara ketentuan, platform harus melakukan itu. Jadi platform harus melakukan pemungutan pajak. Mekanisme pengawasan dengan sendirinya di situ jalan sebetulnya teh. Jadi kalau kawan-kawan influencer mungkin belum cukup memahami bahwa saya terima penghasilan dari YouTube, ini pajaknya gimana? Tapi di sisi lain, YouTube ketika memberikan penghasilan, itu sudah menghitung pajaknya. Artinya, identitas dari penerima penghasilan, si konten kreator ini, oleh YouTube akan dilaporkan di SPT masanya dia. Sehingga negara dalam konteks ini, Fiskus atau Direktorat Jenderal Pajak, itu pasti juga sudah tahu berapa yang diterima oleh si influencer ini. Tinggal tugasnya influencer ini untuk menjumlahkan atau menghitung ulang, karena belum tentu kan penghasilannya cuma dari YouTube itu aja kan. Ini juga informasi kuncinya. Kadang-kadang influencer tuh merasa bahwa orang saya yang diterima dari Facebook, dari YouTube, dari Meta, dan seterusnya udah dipotong pajak. Kenapa kemudian harus lapor lagi? Karena tidak ada yang menjamin bahwa yang Anda terima cuma itu. Gitu. Kayak kita jadi PNS, tetap wajib lapor pajak meskipun pajaknya sudah dipotong sama tempat kerja gitu ya, sama instansi. Karena kita memang punya kemungkinan kita akan punya penghasilan di luar itu. Gitu. Jadi tanpa harus bekerja sama, jadi bukan gara-gara DJP bekerja sama dengan platform, bukan, tapi memang ketentuan mengharuskan platform atau pemberi penghasilan itu melaporkan pembayaran penghasilannya dengan memotong pajak ke DJP, ke negara, ke Indonesia, gitu ya. Sehingga memang secara sistem kita akan tahu berapa yang diterima oleh masing-masing konten kreator ini. Tinggal kemudian apakah konten kreator ini secara self assessment melaporkan SPT-nya atau menunggu upaya dari kami, seperti itu. Oke, jadi kalau untuk kerjasama sebenarnya bukan dalam teknis gitu ya mekanisme, karena itu sudah menjadi suatu bagian dari apalagi negara kita Indonesia ya, yang sudah memang pajak itu harus jadi bagian konsekuensi aturan. Tapi yang sering jadi kendala nih ya, mungkin sambil ketika proses orang tuh kan tadi misalkan pekerjaan utamanya satu, pendapatannya yang biasa dilaporkan satu. Nah, ketika kita melaporkan kekayaan kita
gitu tuh biasanya yang ditotal sama pajaknya itu apakah keseluruhannya untuk harus kita kan peningkatan kekayaan kita tuh nggak serta-merta tiap bulan pasti bertambah gitu ya Kang ya. Misalkan kita akan signifikan akumulasi data kita tuh di tahunan. Nah, ya itu tadi. Nah, apakah itu akan terus berubah si nominal wajib pajaknya ketika kita mempunyai pendapatan yang pekerjaan yang lain-lain? Apakah tetap nggak akan beda jauh kok gitu? Gimana? Gini. Jadi untuk tahu pajak yang terutang itu kita perlu pelaporan SPT dalam dokumen SPT tahunan itu. Saya gimana? Mungkin lebih mudah pakai angka, tapi saya coba menjelaskan. Jadi tugasnya teman-teman wajib pajak dalam konteks ini adalah influencer, itu melakukan pencatatan teh. Pencatatan bahwa dalam 1 tahun pajak mungkin bisa di breakdown per bulan gitu ya, karena ketentuan yang memang mengharuskan pencatatan periodik per bulan gitu ya. Bulan ini saya menciptakan bukan menciptakan berapa konten. Bulan ini saya menerima penghasilan berapa dari konten-konten yang saya ciptakan gitu ya. Januari penghasilannya berapa, Februari berapa, dan seterusnya sampai kemudian 1 tahun. 1 tahun. Sehingga pada saat melaporkan SPT tahunan, kita tahu penghasilan totalnya dalam 1 tahun itu berapa. Nanti kemudian yang tadi Mas Martin terangkan, kemudian dikali dengan norma penghitungan penghasilan itu. Karena masih melakukan pencatatan. Sebetulnya ada opsi influencer melakukan pembukuan, nanti dikurangi tuh sama biaya-biayanya dia. Boleh. Misalnya kalau konten kreatornya adalah pembuat vlogger perjalanan kayak gitu, dikurangin sama biaya-biayanya boleh. Nah, nanti dihasilkan netonya berapa baru dihitung pajaknya. Tapi kebanyakan karena apalagi wajib pajak baru, dia akan fokusnya pada pencatatan. Kalau pencatatan cuma brutonya aja. Brutonya dicatat, lalu kemudian habis itu dikali dengan 50% normanya. Baru ketemu berapa penghasilan netonya. Setelah itu penghasilan netonya dikurangi dengan PTKP tadi. Baru kemudian dikali tarif pajak. Setelah ketemu dikali tarif pajak, nah ini menariknya, habis itu dibagi 12 teh. Dibagi 12 bulan. Jadi misalkan saya pakai angka jadi berarti. Misalkan dia punya penghasilan 1 tahun brutonya 120 juta. Lalu dikurangi kotor. Lalu kan dikali 50% ketemunya 60 juta. PTKP-nya masih single 54 juta kan. 60 juta dikurangi 54 juta ketemunya 6 juta. 6 juta dikali 5% ketemunya 300 ribu. Ya, bener ya, 300 ribu. Itu dia harus bayar 300 ribu untuk 1 tahun ke belakang. Ini asumsinya wajib pajaknya baru gitu ya, bayar 300 ribu. Setelah itu, 300 ribunya itu kita bagi 12. Ketemunya sekitar 25 ribu lah ya kalau nggak salah. 25 ribu, maka di masa pajak atau di bulan setelah kita lapor SPT, kita punya kewajiban yang disebut sebagai angsuran PPh pasal 25. 25 ribu. Bulan April bayar 25 ribu, bulan Mei bayar 25 ribu, terus. Itu disebut sebagai angsuran, tapi dalam konteks yang mudah, kita bisa bilang itu sebagai tabungan sebetulnya. Di tahun itu dia kan akan punya konten lagi. Tentu harapan kita sama-sama kontennya makin rame gitu kan, makin rame. Dia melakukan pencatatan ulang lagi. Di tahun depannya, ketemu lagi tuh pajak yang tadi dihitung. Nah, 25 ribu kali jumlah bulannya itu nanti akan dijadikan sebagai pengurang. Kalau pendapatannya sama 120 juta, maka ketika nantinya di tahun depan mau lapor SPT, barangkali dia nggak harus bayar pajak. Karena sudah nabung tiap bulan. Kalau ternyata lebih tinggi daripada itu, maka dia harus bayar lagi dan tahun depannya akan menyesuaikan. Kalau ternyata turun, akan menjadi lebih bayar dan akan dikembalikan, atau dia juga punya hak untuk mengajukan pengurangan angsuran gitu ya. Jadi sekali lagi sebetulnya buat para konten kreator atau kawan pajak semuanya, kalau mau tahu soal pajak, jangan dulu orientasinya pada angka-angka seperti itu. Jadi kesannya kita akan punya beban yang akan memberatkan gitu ya. Jadi kita perlu tahu dulu tentang aturan-aturan dasarnya, ngobrol seperti ini, supaya tahu bahwa untuk penghasilan kita yang 120 juta bruto setahun, kewajiban membayar pajak 25 ribu per bulan dalam contoh saya tadi, sebetulnya juga tidak akan menjadikan konten kreator kemudian jadi gimana-gimana gitu ya. Justru malah dia mungkin punya ketenangan juga, punya kebahagiaan, bisa gotong royong sama-sama buat bangun negara. Jadi akan menyesuaikan bahwa boleh jadi kontennya turun, ditonton orang dan seterusnya, itu akan disesuaikan lagi ketika dia akan lapor SPT tahunan gitu. Seperti itu kira-kira gambarannya. Iya.
Jadi memang itu yang suka menjadi hantu di masyarakat kita tuh kadang kayak aduh mau harus lapor pajak tuh takut gitu. Apalagi misalkan kita tuh ya pasti setiap orang kan harapan dan doanya tuh penghasilan kita besar, setiap tahun akan bertambah gitu ya. Tapi kalau misalnya sudah dihadapkan dengan ayo wajib lapor pajak gitu tuh udah kayak aduh takut nih. Terus seringkali kan masyarakat kita atau ada kayak selintingan yang kayak udah nggak usah dilaporin semua, nanti pajaknya makin besar kan seperti itu ya Kang ya. Makanya mungkin dengan kehadiran akang-akang di sini bisa memberikan edukasi gitu kepada teman-teman sahabat pajak di sini supaya wajib lapor pajak dan wajib pajak itu dua hal yang berbeda gitu ya. Dan lapor pajak itu sudah menjadi bagian kalau kita sebagai warga negara yang baik patuh ya untuk bisa menjalankan kewajiban kita gitu ya Kang ya. Nah bisa ada nggak sih Kang pesan dan kesan gitu ya bagi para anak muda sekarang atau para influencer gitu supaya dari awal kita berkarir gitu ya untuk saya juga mungkin ya sebagai pemula bekerja supaya bisa kita tuh taat pajak gitu. Ya kan sebagai influencer itu kan seseorang yang punya pengaruh ya, punya pengikut, punya pengaruh. Nah tentunya harapan kami ya sebagai orang tua gitulah, orang tua panggilannya akang. Ya kan influencer tuh ada yang pengaruhnya bisa baik bisa buruk ya. Nah harapan kami ya influencer muda ini ya memberikan pengaruh yang baik ya terhadap para pengikutnya, terhadap masyarakat, sehingga memberikan informasi yang benar gitu ya. Apalagi kalau terkait perpajakan ya, supaya menjadi warga negara yang baik gitu ya. Kan kita ini ya, tanpa kita sadari, sebenarnya kita menikmati manfaat pajak, ya kan ya. Kadang kita tidak sadari itu, padahal selama ini jalan yang kita lewati, jembatan yang kita lewati, kemudian fasilitas umum yang kita gunakan. Kalau untuk mahasiswa biasanya mungkin ada beasiswa ya. Nah itu juga kalau dari pemerintah ya itu juga dari pajak juga. Dan seperti itu. Makanya harapan kami influencer muda, ayo berikan pengaruh yang baik kepada warga masyarakat supaya sebagai masyarakat yang menikmati fasilitas dari pajak ya kita harus taat kepada pajak seperti itu. Mungkin gitu Mas. Akan Sigit mau menambahkan, silakan. Tadi udah disinggung kalau di zamannya kita mungkin cita-cita itu jadi dosen, jadi Pak Polisi, jadi PNS. Tapi saya juga punya data bahwa pernah tahu gitu ya, di Indonesia sekarang malah cita-cita paling tingginya jadi YouTuber, ya, jadi influencer. Gitu. Jadi ya gas aja. Dan kita juga menikmati itu ya Mas. Makin banyak tayangan-tayangan yang baik gitu di zaman sekarang. Jadi terus fokus pada penciptaan konten yang bagus, yang digemari masyarakat dan seterusnya. Tapi ketika Anda menerima penghasilan, maka harus paham atau harus sadar bahwa ini ada kewajiban kita untuk sama-sama ke negara gitu ya. Tadi Mas Martin sudah menyebutkan manfaat. Kalau langsung ke influencer, barangkali manfaat yang paling langsung adalah bahwa konten Anda bisa ditonton oleh teman-teman kita di Merauke dan seterusnya, yang bangun BTS juga dari negara juga. Internet bisa cakupannya demikian luas, satelit dan seterusnya itu semuanya kan dari anggaran negara juga seperti itu. Jadi kita tidak bisa menafikan manfaat pajak. Jadi fokus pada penciptaan konten yang baik. Jadi buat pajak jangan resah, tapi kalau di bahasa saya minimal kita punya prasangka yang netral buat negara. Atau kalau suku-suku punya prasangka yang baik gitu ya. Bahwa pengelolaan keuangan buat negara tuh diatur undang-undang akan semakin bertanggung jawab seperti itu. Punya prasangka yang netral atau yang baik sehingga setiap kali ada penghasilan yang teman-teman influencer terima, nah kayaknya saya perlu tahu nih gimana cara ngitung pajaknya. Kenapa nggak negara yang jemput bola? Ya karena secara filosofis memang sistemnya adalah self assessment dan kita sebetulnya ada di mana-mana. Teman-teman bisa ke channel Direktorat Jenderal Pajak, bisa ke KPP yang terdekat, akan mudah menemukan KPP saat ini gitu ya. Jadi intinya berkarya dengan baik, menjadi inspirasi bagi banyak orang, tapi setelah menerima penghasilan juga akan menginspirasi juga ketika kita menjadi wajib pajak yang patuh juga. Karena kalau pajak kuat,
APBN sehat, insya Allah Indonesia juga sejahtera gitu. Wah, luar biasa sekali ya diskusi kita siang ini. Jadi kita juga jadi lebih tahu ya bahwa penghasilan dari dunia digital ini kan memang bisa dikatakan besar ya, apalagi dari media teknologi gitu, dan ini harus kita tekankan bahwa pekerjaan dari dunia digital itu tidak lepas dari kewajiban kita membayar pajak. Dan di notis juga tadi sama Kang Sigit dan Kang Martin bahwa ini nggak cuman pekerjaan menjadi influencer ya, pekerjaan apapun baik yang tercatat atau tidak gitu, tetap ada aturan yang mengikat bahwa kita sebagai warga negara yang baik harus selalu berkontribusi untuk membangun negara kita supaya menjadi lebih baik lewat membayar pajak gitu ya. Oke. Terima kasih ya kepada Akang Sigit dan Kang Martin selaku penyuluh pajak ahli pertama ya dari Kanwil DJP Jawa Barat yang sudah memberikan penjelasannya yang sangat informatif ya. Semoga ini juga bisa menjadi membuka wawasan kita lebih terbuka lagi, lebih menerima lagi bahwa membayar pajak itu tidak semenyeramkan itu ya. Jadi dan membuat kita juga menjadi lebih sadar bahwa membayar pajak itu bukan hanya sebuah kewajiban, tapi juga bisa memberikan kontribusi nyata untuk bangsa Indonesia. Saya Ningrum Fauziah Yusuf selaku MC hari ini pamit undur diri. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Ngotaks, ngobrol bareng Tax Center AP UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.